Lenovo K6 Note punya layar lebar 5,5 inch Full HD dan dengan hiasan lengkung 2,5D di pinggirannya biar kekinian. Di bagian atas layar ada kamera depan, speaker, dan juga lampu notifikasi yang berwarna putih. Lenovo menyediakan 3 tombol kapasitif yang sayangnya tidak memiliki lampu latar atau backlight. Di sisi bawah HP, konektor charger diposisikan tepat di tengah 2 lubang speaker. Ya sebenarnya sih cuma satu speaker, satunya lagi lubang mic. Di sisi kiri HP, slot SIM card kesepian tanpa teman. Sementara di sisi kanan, berdampingan mesra tuh tombol volume dan power. Di bagian sisi atas HP disediakan lubang colokan headset 3,5 mili yang berjauhan dengan lubang mic. Kayaknya musuhan ya. Sekarang kita menuju ke bagian belakang bodi HP. Di bodi belakang berbaris kompak tuh kamera utama yang sedikit menonjol, lampu LED 2 warna, dan sensor sidik jari. Bagusnya semua di tengah, jadi terlihat simetris dan mengurangi resiko kamera tertutup jari saat kamu mengambil foto. Bodi belakangnya terbuat dari bahan logam, tapi nggak semuanya. Untuk menjambit tangkapan sinyal yang baik, cover bagian antena atas dan bawah terbuat dari bahan semacam plastik. K6 Note masih menyediakan fitur FM radio analog yang saat ini udah mulai jarang dijumpai pada HP di atas 2 jutaan. Bagus nih, masih bisa terhibur walaupun kehabisan kuota. Tangkapan sinyal radionya juga cukup bagus, kuat dan jernih. UI yang digunakan adalah Vibe UI buatan Lenovo sendiri yang performanya ringan dan lancar. Desain UI-nya juga cukup bagus. Nah, kalau bosan sama tampilannya, Lenovo udah nyediain 7 themes yang siap dipakai. K6 Note memiliki 2 SIM slot hybrid. Sayang banget ya, nggak punya slot microSD khusus, pakainya slot hybrid. Padahal internal memorinya cuma 32 GB. Pasti milih nih, mau dual SIM apa 1 SIM plus memori tambahan. Katanya sih K6 Note bisa semua operator, jadi saya cobain masukin kartu Smartfren. Beneran bisa nggak ya? Setelah kartu dimasukin dan saya menunggu sekitar 1-2 menit, sinyal muncul. Tanda internet berjalan juga muncul. Jadi nggak perlu otak-atik settingan nih, langsung otomatis bisa. Dan K6 Note juga sudah bisa VoLTE, bisa teleponan dan SMS-an pakai kartu Smartfren. Nah, buat kamu yang suka curi-curi foto, cukup tekan tombol volume 2 kali saat HP terkunci. Fungsi kamera akan segera terbuka dan langsung menangkap gambar. Nah, tapi kalau cuma sekedar buat kamera cepat, tekan tombol power 2 kali dan aplikasi kamera segera terbuka. Kamu bisa langsung detek foto-foto. Sensor sidik jari di belakang kamera juga bisa untuk mengambil foto. Berguna banget ini buat yang suka selfie. Baterainya yang 4000 mAh mampu menghidupkan K6 Note lebih dari 24 jam dengan penggunaan yang tergolong sedang. Biasanya ada yang tanya SOT-nya atau screen on time. Nah, ini waktu SOT-nya 4 jam lebih. Ya lumayan lah mengingat banyaknya aplikasi yang berjalan di background dan layarnya yang lebar. K6 Note juga sudah mendukung fitur OTG yang memudahkan dan memindahkan data. Bukan hanya itu, K6 Note merupakan HP yang dermawan karena OTG-nya bisa berfungsi sebagai powerbank untuk berbagi daya pada gadget lain yang membutuhkan. K6 Note sudah mendapatkan update OS Android Nougat. Untuk update dari Marshmallow butuh kuota sekitar 1,5 GB. Selain Android Nougat, K6 Note juga punya fitur cloning aplikasi, jadi kamu bisa punya 2 WhatsApp di satu HP. Fitur yang benar-benar bermanfaat buat orang yang kayak saya. Selain itu, kalau kamu tekan tombol power agak lama, akan muncul pilihan menghidupkan VR mode, yang kalau kamu pilih, layar akan terbagi menjadi 2, kiri dan kanan. Tapi kamu harus punya kacamata virtual reality atau VR glass buat menikmatin fitur ini. Kalau pakai VR glass tuh rasanya kayak nonton bioskop dari HP. Main game pakai K6 Note enak banget, layarnya jernih dan responsif di toel-toel. Main game lari tanpa henti nggak ada gangguan sama sekali. Nah, gimana kalau main game berat? Saya nyobain main Vainglory online, melawan pemain lain dari negeri nan jauh di sana. Lancar jaya, nggak tersendat, nggak ada lagging, bisa puas nih main game. Performanya lancar tanpa tersendat, layarnya lebar, kinclong dahsyat, baterainya juga kuat dan awet. Awas, jangan keenakan main gamenya. Jangan buat orang tersayang di sekitarmu merasa dicuekin ya. Selain grafis yang baik, K6 Note juga sudah dibekali teknologi suara Dolby Atmos yang bikin suaranya cakep abis. Ini sebagian demo suaranya yang memukau.
Fungsi kamera pada K6 Note punya segudang fitur. Kalau kamu buka menu fitur, ada mode Pro, mode panorama, mode art nightscape, mode artistic HDR, rekam fast motion, dan juga slow motion. Mode art nightscape yang bikin foto low light lebih keren dibagi lagi jadi 4 kategori. Ada landscape kota, orang bergerak, panggung, dan dalam ruangan. Pilih sendiri sesuai kondisi lokasi kamu ya. Pada fitur mode profesional ataupun mode manual, ada pengaturan white balance, manual fokus, kecepatan rana atau shutter speed yang maksimal cuma 2/3 detik. Ada juga pengaturan ISO hingga 1600 dan juga manual exposure. Lumayan komplit sih menurut saya. Untuk foto-foto selfie dengan kamera depan, disediakan fitur cantikin atau gantengin yang bisa diatur mau otomatis atau manual dengan 7 level kegantengan yang berbeda. Oke, sekarang kita cek fitur perekaman videonya. Sayang banget nih, K6 Note cuma bisa merekam video dengan ukuran maksimal Full HD dan juga nggak bisa ngatur besaran frame rate atau frame per second-nya. Nah, buat yang bertanya-tanya mengenai tombol kuning dengan huruf S ini fungsinya buat apa, ini ada sedikit video penjelasannya. Yang inti dari pesan video ini adalah fitur Smart Composition ini akan memandu kamu untuk membuat komposisi bingkai foto yang kamu foto sempurna layaknya fotografer profesional. Terus, gimana hasil tangkapan kamera dari K6 Note? Berikut sebagian kecil hasilnya. Ini merupakan hasil rekaman video K6 Note dengan fitur Electronic Image Stabilization atau EIS yang dihidupkan. Getaran saat kaki melangkah cukup teredam dengan baik, walaupun tidak sehalus jika dibandingkan dengan fitur OIS. Foto pertama ini pakai fitur Art Nightscape, sementara foto lainnya menggunakan mode auto tanpa pengaturan apapun. Hasil fotonya tergolong baik untuk smartphone dengan standar harga 2 jutaan. Walaupun di kondisi low light, noise atau bintik pada hasil foto masih cukup kentara. Sementara hasil tangkapan kamera depannya juga terbilang baik, walaupun tidak terlalu istimewa. Secara keseluruhan, dengan bandrol harga 2 jutaan, HP ini layak dibeli. Oke Sobat Tekno, sekian dulu videonya. Terima kasih udah nonton, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di share, dan di like. Buat dukung terus kita biar teknologi gue tetap eksis. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya.